kembali lagi sama aku, Sophie dari Indonesia for Global Justice yang kemarin sempat take over YouTube-nya IAC. Nah, kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya sebenarnya yang bahas terkait akses obat dan bagaimana sih obat itu diperoleh. Kali ini kita bahas terkait singgungan sedikit terkait fleksibilitas TRIPS. Kemarin sempat dibahas oleh Kak Agung ya kan terkait dengan fleksibilitas TRIPS. Nah, di sini udah ada Kak Agung dan Kak Budi nih. Apa dulu dong? Ada lagi, ya kan? Jangan bosan ya, jangan bosan. Karena partner berdua, jadi selalu berdua terus. Oke. Partner kerjaan aja ya. Langsung digituin ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih. Kemarin kan Kak Agung sempat singgung terkait fleksibilitas TRIPS. Tapi boleh dong singkat aja, apa sih sebenarnya TRIPS itu gitu? Ya, jadi kalau kita ngomongin soal akses obat, paten, dan lain sebagainya gitu ya, itu kan tidak lepas dari salah satu rezim perdagangan yang ada di WTO, yaitu adalah TRIPS, singkatan dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia umumnya, awamnya itu kenalnya dengan sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi di rezim TRIPS ini, semua negara anggota WTO itu harus mempunyai aturan nasional atau undang-undang nasional yang sama dengan standarnya WTO atau TRIPS ini tadi. Oke, mengikuti jadi, berarti ya? Iya, harus mengikuti. Jadi ada 7 undang-undang yang harus dilakukan, yang harus ada di setiap negara. Undang-undang paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Itu semuanya standarnya harus sama dengan standarnya TRIPS WTO. Oke. Misalnya contohnya adalah terkait dengan paten. Paten itu di semua negara anggota WTO dia harus dilindungi selama 20 tahun. Nah, itu semuanya harus ada tuh di semua negara-negara anggota WTO. Dan ini kemudian berimplikasi kepada akses obat, di mana akhirnya obat-obatan itu dimonopoli sehingga akhirnya produksinya terbatas, distribusinya terbatas, dan harganya juga tinggi. Dan itu akan berdampak pada sulitnya akses masyarakat pada obat tersebut dan beban anggaran ya, karena di episode lalu juga dibahas oleh Kak Budi gitu ya. Iya, biaya pemerintah ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin terkait TRIPS itu apa gitu ya. Tapi sedangkan fleksibilitas TRIPS itu apa sebenarnya? Nah, menarik ya, ketika kita ingin mengatasi, kan ini kan menjadi persoalan ya. Iya. TRIPS ini menjadi persoalan ketika dia kemudian memberikan hak monopoli, kemudian obatnya menjadi terbatas, menjadi persoalan. Kita berupaya mencari bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ini. Lalu di KTM WTO di Doha tahun 2001 itu muncullah yang namanya sebagai fleksibilitas TRIPS. Bahwa TRIPS itu tidak boleh membatasi upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan kesehatan masyarakat. Sehingga akhirnya ada beberapa upaya di bawah TRIPS itu sendiri untuk mengatasi persoalan akses pada obat-obatan. Di antaranya terkait dengan lisensi wajib. Lisensi wajib ini di mana kemudian paten itu bisa digunakan oleh pemerintah, oleh pihak ketiga, baik itu swasta dan pemerintah untuk dimanfaatkan. Lalu kemudian penggunaan paten oleh pemerintah, ini hampir sama dengan lisensi wajib, tapi ini digunakan oleh pemerintah sendiri dengan tujuan non-komersil. Lalu kemudian ada impor paralel, di mana negara itu bisa mengimpor nih, kalau obat misalnya di Indonesia obat ini masih mahal, lalu kemudian di negara lain ternyata obat yang sama udah ada versi generik dan harganya lebih murah, kita bisa impor dari negara tersebut. Kemudian juga ada lisensi sukarela. Nah, ini yang paling suka dan rela. Ya, suka dan rela. Absurd nih, lisensi sukarela itu diberikan oleh perusahaan. Jadi hanya perusahaan yang boleh memberikan lisensinya. Patennya diberikan oleh perusahaan secara sukarela tadi, secara suka dan rela. Kalau dia nggak suka, ya udah. Kalau dia nggak rela, gitu ya. Nggak jadi juga. Gitu. Nah, makanya kalau di antara fleksibilitas TRIPS yang ada, kita lebih banyak mendorong lisensi wajib dan juga mendorong penggunaan paten pemerintah dan impor paralel. Oke. Nah, tapi aku pengen tahu deh, seperti apa sih sebenarnya contoh dari yang pernah dilakukan gitu ya terkait dengan mekanisme-mekanisme ini gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu kita lebih kenal namanya penggunaan paten oleh pemerintah ya. Itu sebenarnya bukan sama sih, tapi mirip dengan lisensi wajib. Jadi paten dari suatu obat itu diambil alih oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang bisa dikatakan cukup banyak ya melakukan penggunaan paten oleh pemerintah. Di tahun 2004 itu untuk nevirapin, lamivudin. Di tahun 2007 nevirapin, lamivudin, dan efavirenz. Di tahun 2012 tuh untuk 6 jenis IRV.
Dan di tahun 2021 itu yang paling terakhir itu untuk obat-obatan COVID yang namanya Favipiravir dan Remdesivir. Terima kasih. Saya selalu tahu ya. Saya selalu partner beneran ya, di partner. Saya selalu keriting tuh kalau ngomong Favipiravir tuh namanya tuh agak susah ya disebut ya. Iya. Mungkin penonton juga agak susah iya kan ya, pas ngomong tuh rasanya agak keriting gitu. Nah, itu apa namanya penggunaan paten oleh pemerintah ya tadi, pengambil alihan paten untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, karena tadi kan kalau ada patennya, maka yang boleh menggunakan obat ini, boleh memasarkan itu kan sebagai pemilik paten gitu kan. Dan kalau memang kondisinya mendesak ya pemerintah bisa menggunakan paten itu untuk memproduksi obat-obatan tersebut. Nah, tapi pengen tahu nih, kan tadi IAC paling banyak nih yang ngerti gitu kan. Nah, advokasi apa yang udah dilakukan terkait dengan mekanisme ini gitu? Nah, kalau yang upaya advokasi yang sudah dilakukan IAC, tonton episode pertama. Nah, lanjutin lagi ya. Nah, itu upaya advokasi yang sudah kita lakukan itu terkait akses ke obat itu ada pemantauan stok, terus juga ada advokasi harga, terus juga advokasi untuk produksi dalam negeri. Terus juga kita menerima pengaduan terkait dengan kekosongan stok obat-obatan dan juga melakukan upaya-upaya dengan memanfaatkan fleksibilitas TRIPS tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agung. Salah satu yang kita gunakan itu adalah banding paten. Nah, di UU Paten ya nomor 13 tahun 2016 itu dijelaskan mengenai banding paten. Itu dilakukan di Komisi Banding Paten karena paten itu kan di bawah kewenangannya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Karena kepanjangan saya singkat jadi DJKI aja. Di bawahnya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi banding paten itu dilakukan di Komisi Banding Paten di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Itu mungkin kalau ngebayangin sidang itu kayak wah serem gitu ya. Tapi di sini waduh santai ya ternyata ya. Nggak bisa dibilang santai juga. Kita nervous ya Mas Agung ya. Sebagai ini nervous juga pasti ada. Pasti nervous lah. Tapi sidangnya itu memang tidak seformal yang ada di pengadilan umum. Di situ kami hadir sebagai pihak pemohon terkait dengan paten obat TB resisten obat. Bingung nggak obat untuk TB resisten obat? Saya juga bingung. Iya. Namanya Bedakilin, terutama itu untuk Bedakilin dengan formulasi tablet yang dapat larut. Itu seperti apa yang dapat larut? Itu pernah minum Enervon C nggak? Enervon C ya kayak gitu. Ya, obatnya dapat larut di air. Itu bahasa Inggrisnya dispersible. Nah, di tahun 2023 itu kami bersama IGJ ya pernah melakukan banding paten terhadap obat TBRO Bedakilin dispersible. Begitu. Nah, secara singkat sih yang dilakukan di sidang banding paten itu adalah kami berdasarkan analisis dan konsultasi ya dengan ahli farmasi dan juga dengan ahli hukum itu menyampaikan alasan-alasan kami mengapa menurut kami itu paten terhadap Bedakilin dispersible itu tidak layak untuk diberikan. Karena sebetulnya kan syarat pemberian paten itu ada beberapa ya Mas Agung ya. Ada misalnya terkait dengan apakah dia merupakan invensi, apakah dia ada langkah inventifnya, dan apakah dia bisa diaplikasikan dalam skala industri. Jadi paten itu nggak ujuk-ujuk bisa langsung dikasih ya, harus ada syarat-syarat. Dan ketika suatu produk itu diberikan paten, tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dituliskan, maka patennya itu bisa di-challenge. Nah, challenge itu gimana maksudnya itu? Tadi melalui banding paten di Komisi Banding Paten. Itu mekanisme yang di nasional berarti ya? Iya, betul. Ini menarik nih, sama terkait dengan itu, ketika karena kebanyakan itu obat, kan tadi kan kalian sampaikan ya bahwa TRIPS itu mendorong supaya paten obat itu ada 20 tahun. 20 tahun masa perlindungan paten obat. Dan rata-rata biasanya obat ini belum sampai 20 tahun, belum habis di masa udah dipatenkan? Ada paten kedua. Jadi dibuatlah paten satu lagi, dimodifikasi obatnya dan lain sebagainya. Terkadang modifikasinya itu modifikasi minor yang menurut kita itu tidak layak. Misalkan dia hanya memodifikasi kandungan atau mungkin hanya memodifikasi cara penyajian dan lain sebagainya. Yang tadinya dari pil menjadi suntik dan lain sebagainya. Inilah monopoli ya. Ini kemudian ternyata itu
tidak hanya minor, tidak ada pengaruh yang signifikan. Tapi kemudian dilakukan untuk dengan tujuan memperpanjang masa patennya tadi. Jadi dari tadinya misalkan ada beberapa obat yang harusnya habis tahun 2024, lalu dia ternyata diajukan paten lagi di tahun 2017. Yang tadi minor itu? Iya, akhirnya harus diperpanjang lagi 20 tahun kemudian, dan diperpanjang sampai akhirnya kita kesulitan untuk menghasilkan perpanjang terus. Iya, diperpanjang terus. Iya. Jadi mungkin kalau Mas Agung itu contohnya itu langsung ke obat ya. Mungkin saya bisa kasih contoh yang lebih sederhana. Itu bayangkan kayak misalnya itu ada burger. Ada burger itu, bayangkan produk burger. Terus kemudian saya tambahin telur. Terus saya bilang ini menu baru. Terus saya tambahin burger itu lettuce, itu menu baru lagi. Kayak kopi anak Jaksel ya? Waduh. Ini daun bawang. Oh iya, ada daun bawang. Ini apa namanya? Kalian itu kayak sebenarnya anak ngopi banget ya. Tadi ini kerikil kopi, kalau ini tadi apa? Kopi anak Jaksel. Kalau saya GERD, jadi saya nggak minum kopi. Oke, tadi kan memang ini ngomongin soal banding paten juga tadi ya. Berarti itu kan salah satu mekanisme di nasional gitu. Tapi bisa nggak sih mekanisme tersebut mengatasi kondisi yang kayak pandemi, darurat global dan sebagainya gitu? Iya, secara umum sebetulnya bisa ya. Jadi fleksibilitas TRIPS ini tadi kan dua ya terbagi. Ada seketika patennya belum dipatenkan melalui banding paten, dan kalau sudah dipatenkan ya itu tadi melalui lisensi wajib, melalui penggunaan paten oleh pemerintah, impor paralel gitu. Dan ini bisa digunakan. Sebagai contoh tadi sudah dimention oleh Kak Budi, di tahun 2021 kalau nggak salah ya, itu digunakan penggunaan paten oleh pemerintah untuk obat COVID-19. Itu ada favipiravir dan remdesivir. Artinya memang bisa digunakan. Tetapi ada persoalan-persoalan lain, misalkan di pandemi COVID-19 itu sendiri, ternyata produk kesehatan yang dibutuhkan itu tidak hanya obat. Tapi juga alat kesehatan lainnya. Misalnya masker itu? Ya, masker yang dulu waktu daerah zaman pandemi ya, yang alat-alat. Alat pelindung diri berupa hazmat dan masker, lalu kemudian juga vaksin dan lain sebagainya. Nah, ini terkadang tidak hanya dilindungi oleh kekayaan intelektual berupa paten saja. Tadi saya mention kan, kekayaan intelektual itu ada merek, ada cipta, dan ada rahasia dagang. Contoh vaksin itu belum ada sampai sekarang menyatakan paten, tetapi dia dilindungi oleh rahasia dagang. Lalu kemudian misalkan alat pelindung diri ada hak ciptanya dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian berdampak pada ternyata penggunaan paten oleh pemerintah tidak bisa dimanfaatkan. Fleksibilitas TRIPS tidak bisa dimanfaatkan karena hanya berlaku untuk obat. Akhirnya ya kita harus mencari cara lain. Salah satunya misalkan dengan TRIPS waiver. Lalu kemudian kita juga lagi mendorong bukan kita ya, sebetulnya lagi ada diskusi di WHO terkait dengan pandemic treaty atau perjanjian pandemi. Nah, itu saya tahu tuh kayaknya tuh. Ya, itu kemudian kita berupaya untuk memanfaatkan celah-celah tersebut. Dan ya ketika pandemi ya gitu ya, banyak sekali produk kesehatan lain yang tidak bisa diatasi persoalannya dengan menggunakan fleksibilitas TRIPS ini. Ya, jadi gerakannya IGJ IAC banyak juga ya. Banyak. Nah, jadi ya sebetulnya fleksibilitas TRIPS itu ada banyak sekali. Dan ada yang mungkin dengan banding paten itu kan kita challenge paten satu persatu kan, tapi ada juga yang bisa langsung sekali banyak, kayak misalnya penggunaan paten oleh pemerintah. Tadi yang dibicarakan oleh Mas Agung itu di scope-nya yang lebih luas lagi. Itu ada tentang TRIPS waiver, tentang perjanjian pandemi. Jadi macam-macam, dan skopnya itu berbeda-beda, dan menurut saya juga peruntukannya beda-beda. Mungkin kalau saya boleh sampaikan ya terkait kenapa kita ngotot banget melakukan banding paten ya, kita spill tipis gitu, sebetulnya nggak cuma spill tipis ya, kita nggak cuma banding paten beda kilin, tapi juga sedang mengupayakan banding paten lain. Nah, itu kenapa kita ngotot banget ya banding paten, itu ya karena untuk membuktikan ya bahwa paten itu ketika diberikan tuh nggak mutlak, itu sebetulnya bisa di-challenge ketika dia itu tidak memenuhi syarat-syarat pemberian paten, dan menunjukkan bahwa justru pemerintah itu tidak boleh semena-mena memberikan paten kalau tidak layak. Kita itu sebetulnya nggak anti paten, biarpun kita melakukan banding paten ya, kesannya kan kayak gimana gitu kan, kita itu nggak anti paten, kita itu mendukung paten, tapi hanya untuk penemuan-penemuan yang betul-betul inventif. Inovasi ya?
bukan paten yang kita sebutnya itu paten berkualitas rendah, yang cuma modifikasi minor kecil. Itu yang iya, kayak tadi yang saya bilang, kayak tadi saya bilang, misalnya burger ditambah telur ceplok, udah jadi menu beda, kayak McD ya. Kayak McD, sebut merek. Iya, terus habis itu merek sebelah yang disebut. Oh iya, beda lagi hari ini ya. iya, terus habis itu cuma ditambah lettuce. Nah, kalau itu kan yang saya bilang kan lucu-lucuan ya, cuma menu burger. Betul. Bayangkan kalau ini adalah obat yang dikonsumsi oleh katakanlah ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya itu ke obat tersebut. Okay. Pasti dampaknya jauh lebih luas ya. Nah, itu yang sebetulnya salah satu alasan kami melakukan banding paten. Oke, ini kan banyak banget tadi mekanisme yang udah disebutkan gitu kan, mulai dari banding paten dan sebagainya. Tapi apa sih tantangan-tantangan yang sebenarnya dihadapi gitu? Oh ya, kalau tantangannya ya, pertama pasti ya untuk banding paten kan perlu biaya, dan kami kan pasti untuk melakukan banding paten itu kan perlu para expert ya, nggak cuma kuasa hukum, tapi juga ahli farmakologi. Karena kalau saya itu biarpun kerja di LSM Kesehatan, saya terakhir kali belajar IPA itu pas SMA kelas 10. Saya juga. Iya. Oh, jadi kita semua anak IPS gitu ya? Anak IPS ini, saya anak IPS. Oh, anak IPA. Tapi sampai sekarang juga masih nggak ngerti, karena adanya IPS. Iya, jadi ya jadi kita pasti perlu para expert ya buat membantu kita, dan untuk ini jumlahnya bukan terbatas ya, tapi lebih tidak banyak yang aware untuk membantu hal-hal tersebut. Iya. Inilah ilmu barunya ya kan. Nah, terus juga pasti untuk membaca dokumen-dokumen tersebut itu, misalnya tentang banding paten itu template-nya itu pasti kita butuh pengetahuan dan keahlian teknis juga, dan dan secara umum ya, awareness orang-orang terkait isu akses ke obat tuh masih belum cukup tinggi. Betul. Mungkin dianggapnya kan itu obat udah tersedia, kenapa sih kita perlu care tentang akses? Misalnya kan TB, HIV, itu kan sudah disubsidi penuh oleh pemerintah. Saya bisa dapat di puskesmas, kenapa sih kita harus care? Nah, itu mungkin balik lagi ke yang dulu saya pernah sampaikan. Kalau misalnya, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah dibantu oleh program pemerintah dan melalui pendanaan dari donor. Tapi kan pendanaan dari donor kan tidak selamanya ya. Suatu hari kan anggarannya perlahan-lahan menurunkan jumlahnya dan harus menggantungkan diri ke anggaran pemerintah. Nah, dengan semakin murahnya harga obat, lebih banyak obat yang bisa dibeli, lebih banyak ODIF ataupun mungkin kelompok pasien lain yang bisa mengakses pengobatan. Begitu. Jadi saya rasa sih ya untuk mengcover penyakit-penyakit lain gitu. Iya, atau bahkan program lain bukan kayak misalnya aja ya. Iya, kayak misalnya promotion, prevention. Jadi saya pikir ya gitu, kita harus care pada akses ke obat terlepas dari kita penyakitnya apa. Ya, karena kan idealnya kita semua itu ketika kita sakit bisa ngakses obat kan dengan harga yang tadi bukan murah, bukan gratis, tapi terjangkau. Selain itu juga menurut saya ya terkait dengan fleksibilitas TRIPS ya. Fleksibilitas ini kan diambil dari kata fleksibel. Kenapa disebut fleksibel? Jadi fleksibilitas TRIPS itu dapat diterapkan ketika negara menyatakan bahwa sudah ada kondisi darurat yang memerlukan akses obat gitu. Oke. Dan kondisi darurat ini dan kondisi darurat ini terserah oleh pemerintah mau menentukannya kapan. Ketika mungkin ada 1 atau 2 orang yang sudah terpapar satu penyakit yang mungkin nanti akan berimplikasi serius, pemerintah sudah bisa tuh memanfaatkan fleksibilitas TRIPS, melakukan penggunaan paten oleh pemerintah. Tetapi tantangannya adalah kita harus di-challenge dengan adanya political will dari pemerintah itu sendiri. Gitu. Jadi kita ingin mendorong pemerintah untuk melakukan penggunaan paten oleh pemerintah, tetapi sometimes political will dari pemerintah juga mungkin saja minim gitu untuk melakukan hal tersebut. Karena ada beberapa hal, misalkan pemerintah menilai bahwa ternyata harga obatnya tidak terlalu mahal kok, misalkan. Atau mungkin jumlah jumlah pasien yang menggunakan obat tersebut itu nggak banyak. Tapi dalam konteks Indonesia ya, yang kita ratusan juta orang. Jadi mungkin buat mereka itu kayak ratusan ribu atau puluhan ribu itu kayak satu kecamatan nggak sih? Akhirnya apa? Karena penduduk Indonesia banyak ya. Iya. Jadi banyak sedikitnya itu relatif ya. Iya, relatif lah ya. Kayak cantik aja relatif. Aduh. Ya, betul. Tapi akhirnya adalah akibatnya ketika itu
ketika kita ingin mendorong penggunaan paten oleh pemerintah itu, dan itu balik lagi ke political will oleh pemerintah, sulit gitu untuk mewujudkan hal tersebut. Mas Agung, selain itu juga ada ada kekhawatiran mungkin ya mengenai tekanan-tekanan dari negara lain. Karena nggak bisa dipungkiri ya bahwa perusahaan farmasi besar itu kan kebanyakan kan base-nya itu di negara-negara maju ya. Mungkin ada kekhawatiran kali ketika kita menggunakan penggunaan paten oleh pemerintah, nanti bakal ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain karena kita menggunakan itu. Padahal sebetulnya itu adalah mekanisme yang dijamin di internasional dan sudah tertulis dalam undang-undang kita. Tapi ya tadi ke Mas Agung, balik lagi ke perkara political will. Dan political will itu juga dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan tentunya. Oke, ini kita udah bahas banyak banget gitu ya, mekanisme dan sebagainya. Mungkin ini yang terakhir nih, mungkin ada nggak sih teman-teman yang mau support gitu LSM atau organisasi-organisasi yang pengen mendukung Badan Paten dan sebagainya, mekanisme yang nasional gitu. Mungkin ada saran kah atau apa yang mungkin bisa dikasihkan ke teman-teman? Memang ya upaya advokasi isu akses ke obat itu bukan sesuatu yang umum ya. Tadi kan balik lagi kan. Tadi kan sempat nanya kan, apa sih emang kaitannya antara paten sama obat? Emang ada hubungannya? Ada banget. Kayak kuliah ya kita. Ada banget. Waduh, satu SKS nggak nih? Satu SKS. Nah, jadi mungkin belum begitu banyak yang aware ya, dan mungkin ini juga upaya advokasi yang panjang. Terkait dengan penurunan harga IRV itu kami waktunya itu sempat 3 sampai 4 tahun. Memang advokasinya lama ya, kalau kata anak zaman sekarang slow burn. Burn. Tapi ya udah mulai ke Gen-Zian ini kayaknya. Oh ya, kemudahan Mbak Sofi itu sedikit banyak tertular ke saya gitu kan. Sampai sekarang bajunya juga cantik sekali. Iya, saya kuning seperti janur. Untuk kamu melengkung gitu. Itu jalur. Enggak, udah dibilang tadi duduknya tegak. Oke. Berarti memang bisa ya. Iya, jadi mungkin ini memang topiknya sulit dan mungkin ini memakan waktu lama dan mungkin kita harus banyak belajar, tapi saya pikir ya harus lebih banyak kelompok pasien ya, terutama yang lebih aware terhadap isu ini, karena kan ya namanya kelompok pasien pasti kita mengkonsumsi obat kan. Iya, yang paling terdampak lah ya maksudnya. Iya, jadi paling nggak saya pingin orang-orang tuh sudah mulai aware terkait dengan obat yang kita konsumsi. Buat obat itu sampai ke puskesmas, buat obat itu sampai ke apotek, prosesnya panjang dan ternyata ada biaya-biaya tambahan loh. Betul. Sehingga obat kita tuh bisa sampai harganya segini. Kalau dari saya singkat saja ya, tapi termasuk misalkan ketika kita ingin mendorong fleksibilitas TRIPS, mendorong penggunaan paten oleh pemerintah. Kita sudah tahu tadi itu, kita memerlukan political will. Memerlukan political will dari pemerintah. Nah, untuk mendorong ini ya, tentu kita butuh tekanan yang lebih besar. Tidak hanya IAC, tidak hanya IGJ. Jangan lagi-lagi mereka berdua lagi nih. Iya, lebih banyak yang aware, lebih banyak yang berbicara. Ya, biar nanti lebih panjang gitu. Kan pasti lebih keras ya. Oh, ntar kalau ini kursinya makin banyak nih ya ke samping. Itu saja. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita terkait hari ini, mekanisme, kemudian mekanisme nasional kayak banding paten dan sebagainya, fleksibilitas TRIPS dan sebagainya. Nah, tapi tadi sempat singgung terkait pandemic agreement dan sebagainya, nanti kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye.